Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novalia Putri Jayanti dari kelas DP21B dengan nomor NIM 20210060060029. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai understand PES dan observe PES dalam mata kuliah kewirausahaan. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai Baik, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai understand PES. Understand PES adalah tahap dalam proses pengembangan produk atau layanan di mana fokus utamanya adalah untuk memahami secara mendalam pasar, konsumen, dan konteks di mana produk atau layanan tersebut akan beroperasi. Tahap ini merupakan langkah awal yang penting sebelum melakukan perencanaan dan pengembangan lebih lanjut. Pada analisis yang saya lakukan, saya menggunakan produk susu kurma Aladates. Produk susu kurma Aladates ialah sebuah merek dagang UMKM yang berbahan baku susu murni dan buah kurma. Muzaid selaku pemilik usaha ini berpendapat bahwa produk yang ia jual terjamin kelezatan dan khasiatnya. Kemudian selanjutnya pada analisis SWOT, pertama strength atau kekuatan, rasa dan kualitas. Susu kurma Aladates memiliki rasa yang lezat dan kualitas yang tinggi yang membuatnya diminati oleh konsumen. Yang kedua, kesehatan dan nutrisi. Produk ini dikenal dengan kandungan nutrisinya yang kaya akan serat, vitamin, dan mineral, serta bermanfaat untuk kesehatan yang beragam. Merek yang dikenal. Aladates memiliki reputasi yang baik di pasar, yang membantu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produknya. Dan analisis SWOT yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Kelemahan dari produk ini adalah harga yang tinggi. Produk ini cenderung memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan susu kurma merek lainnya yang dapat menjadi hambatan bagi konsumen dengan anggaran terbatas. Kemudian selanjutnya, keterbatasan distribusi. Ketersediaan produk di beberapa daerah mungkin terbatas yang dapat membatasi akses konsumen terhadap produk ini. Kemudian kurangnya varian produk. Kurangnya varian rasa atau kemasan produk dapat mengurangi daya tarik konsumen yang mencari variasi. Kemudian analisis SWOT yang selanjutnya, opportunities atau peluang. Pada peluang ini yaitu yang pertama, peningkatan kesadaran kesehatan. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gaya hidup sehat, terdapat peluang untuk meningkatkan permintaan terhadap produk susu kurma yang sehat seperti Aladates. Yang kedua yaitu ekspansi pasar. Potensi untuk memperluas distribusi ke wilayah baru atau pasar luar negeri dapat membuka peluang pertumbuhan yang signifikan. Yang ketiga yaitu inovasi produk. Dengan mengembangkan variasi produk baru atau memperkenalkan fitur tambahan, perusahaan dapat menarik lebih banyak konsumen dan membedakan dirinya dari pesaing. Analisis SWOT yang selanjutnya yaitu threats atau ancaman. Ancaman yang pertama yaitu persaingan yang ketat. Persaingan dari merek susu kurma lainnya yang telah mapan dapat menjadi ancaman bagi pangsa pasar Aladates. Kemudian perubahan tren konsumen. Perubahan tren atau preferensi konsumen terhadap produk susu kurma dapat mengubah permintaan pasar. Dan yang ketiga adalah keterbatasan sumber daya. Keterbatasan dalam sumber daya atau infrastruktur dapat membatasi kemampuan perusahaan untuk memenuhi permintaan yang meningkat atau beradaptasi dengan perubahan pasar. Kemudian tujuan dari analisis tersebut yaitu meningkatkan penetrasi pasar dan ketersediaan produk di toko-toko dan supermarket di seluruh wilayah. Yang kedua adalah meningkatkan kesadaran konsumen tentang manfaat kesehatan dari susu kurma Aladates melalui kampanye pemasaran yang efektif.
Dan yang terakhir yaitu meningkatkan inovasi produk dan mengembangkan variasi baru untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang beragam. Kemudian selanjutnya yaitu proses dari analisis ini adalah yang pertama, analisis pasar, melakukan studi pasar untuk memahami tren konsumen, preferensi, dan melakukan pembelian terkait produk susu kurma. Penelitian konsumen, menggunakan survei dan wawancara untuk memahami persepsi kebutuhan dan kepuasan konsumen terhadap susu kurma ala Dates. Yang selanjutnya ialah analisis kompetitor, menganalisis kekuatan dan kelemahan pesaing serta strategis pemasaran yang mereka gunakan. Selanjutnya, pengembangan produk, mengembangkan variasi produk baru atau memperbaiki formulasi produk yang ada, meningkatkan daya tarik dan kualitas. Selanjutnya, strategi pemasaran, yaitu merancang strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan kesadaran merek, melibatkan konsumen, dan mendorong penjualan. Kemudian, implementasi. Yang pertama, perluasan distribusi. Memperluas jaringan distribusi dengan menjalin kemitraan dengan lebih banyak toko dan supermarket, serta memperkuat kehadiran di pasar online. Peningkatan ketersediaan, memastikan ketersediaan produk yang konsisten di seluruh titik penjualan dengan manajemen inventaris yang efektif. Kampanye pemasaran, melakukan kampanye pemasaran yang kreatif dan efektif melalui media online secara promosi dan kerjasama dengan influencer atau ahli kesehatan. Inovasi produk, mengembangkan produk baru sesuai dengan tren pasar dan kebutuhan konsumen serta memperkenalkan fitur tambahan atau variasi rasa. Selanjutnya, analisis kinerja. Terus memantau kinerja produk, menganalisis umpan balik konsumen dan melakukan penyesuaian strategis berdasarkan data yang diperoleh. Kesimpulannya adalah melalui proses understand pace yang komprehensif, perusahaan dapat mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terkait dengan produk susu kurma ala Dates. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, mengimplementasikan strategi yang tepat, dan terus memantau kinerja perusahaan dapat meningkatkan profesi pasar dan memperkuat merek ala Dates dalam industri susu kurma kompetitif. Selanjutnya, proses observasi pada produk susu kurma ala Dates. Observation phase atau tahap pengamatan adalah tahap dalam proses pengembangan produk atau layanan di mana fokus utamanya adalah mengamati langsung interaksi pengguna dengan produk atau layanan yang sedang dikembangkan. Tujuannya adalah untuk memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana pengguna sebenarnya menggunakan produk atau layanan tersebut, serta mengidentifikasi masalah, kebutuhan, dan preferensi yang mungkin tidak terlihat melalui metode analisis data saja. Kemudian tujuannya adalah untuk memahami secara mendalam interaksi konsumen dengan produk susu kurma ala Dates. Selanjutnya, mengidentifikasi pola pembelian, referensi, dan tantangan yang dihadapi konsumen dalam penggunaan produk. Selanjutnya, membantu mengidentifikasi area perbaikan dan peluang untuk meningkatkan pengalaman konsumen dan kinerja produk. Kemudian, metode yang saya gunakan adalah metode shadowing. Penempatan observasi, memasukkan seorang pengamat ke dalam lingkungan di mana konsumen berinteraksi dengan produk seperti toko atau supermarket. Pengamatan aktif, pengamatan secara aktif mengamati perilaku konsumen, termasuk cara mereka memilih, membeli, dan menggunakan produk susu kurma ala Dates. Kemudian, catat dan dokumentasi, mencatat semua temuan dan pengamatan termasuk pola pembelian, pertanyaan konsumen. Selanjutnya adalah analisis pola pembelian, menganalisis data dari pengamatan untuk mengidentifikasi pada pembelian seperti waktu pembelian yang paling sering, jumlah produk yang dibeli, dan referensi rasa atau kemasan. Yang selanjutnya, perilaku konsumen, menganalisis perilaku konsumen termasuk interaksi dengan produk, pertimbangan harga, dan pertanyaan yang diajukan kepada staf toko. Yang selanjutnya, ketantangan dan peluang,
mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi konsumen dalam pembelian dan penggunaan produk, serta peluang untuk meningkatkan pengalaman konsumen. Selanjutnya, implementasi. Penyuluhan dan edukasi, melakukan pelatihan staf toko untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada konsumen tentang manfaat kesehatan dan cara penggunaan susu kurma ala Dates. Selanjutnya, meningkatkan ketersediaan, memastikan ketersediaan produk yang dikonsisten di berbagai toko dan supermarket, serta memperkuat distribusi online. Yang selanjutnya, inovasi produk. Berdasarkan analisis pola pembelian dan preferensi konsumen, pengembangan variasi produk baru atau meningkatkan formulasi produk yang ada. Yang terakhir, penyediaan informasi. Menyediakan informasi yang lebih lengkap dan jelas tentang kandungan nutrisi, cara produksi, dan manfaat kesehatan susu kurma ala Dates, dikemas produk dari materi pemasaran dan materi pemasaran. Selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah proses observasi yang melibatkan metode shadowing memberikan wawasan yang berharga tentang perilaku konsumen dan interaksi mereka dengan produk susu kurma ala Dates. Dengan menganalisis temuan dari pengamatan dan memberikan rekomendasi yang sesuai, perusahaan dapat tingkatkan ketersediaan produk, memberikan edukasi yang lebih baik kepada konsumen, serta mengidentifikasi peluang untuk inovasi produk yang dapat meningkatkan kepuasan konsumen dan pertumbuhan bisnis secara keseluruhan. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon untuk dimaklumkan karena masih banyak kesalahan yang terdapat pada presentasi saya. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.